tidak Hebat. diinginkan. Wah. Gimana Pak? Kita mulai. Pak, kita mulai aja Pak. Udah mulai ini kayaknya bergabung kawan-kawan. Ya. Saya mengikuti tugas host sama moderator gimana? Silakan Pak Gun. Nah, Oke, ya, kita mulai aja ya Pak ya. oke Pak, Iya. lanjut Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Salam salawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Selamat datang kami ucapkan Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia yang berkesempatan hadir pada bersama kita hormati Bapak Direktur kita, Bapak Wahono, serta para pengurus Asosiasi Guru Sejarah Indonesia. Baik Bapak dan Ibu yang kami muliakan, pada siang hari ini perkenalkanlah kami dari Kelompok 1 menyampaikan materi Allah sebagai presenter kita, Ibu Rizka Amanah SPD. Beliau adalah seorang guru kelas 6 di SD Negeri 1 Tegal Panjang, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Kemudian saya sendiri adalah Gunarso SPD yang bertugas di SMK Negeri 1 Pekanbaru Riau. Ya, saya bertindak sebagai host. Kemudian Bapak Mursid Hadi Utomo SSD DIGR dari SMK Negeri 1 Provinsi Riau sebagai moderator. Untuk tidak melupakan aktivitas kita akan Bapak Mursid Hadi Utomo sebagai moderator dan Halo. Halo Pak Mursid. Ya, bisa terdengar suaranya Pak? Ya, silakan Pak Mursid. Terima kasih Pak Gunarso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan untuk tetap bisa berkarya, tetap bisa beraktivitas. Nah, dalam hal ini kita kegiatan video conference dari AXI dan Semisanot untuk pemanfaatan portal Rumah Belajar yang akan disampaikan oleh presenter kita Ibu Rizka Amanah SPD dari Bidang Jawa Barat. Nah, portal Rumah Belajar seperti yang kita ketahui adalah salah satu LMS atau tempat belajar online yang diselenggarakan oleh Pusdatin, Pusat Data dan Informasi, Kementerian Pendidikan, yang mana pemanfaatan portal Rumah Belajar ini adalah gratis, tidak seperti portal atau rumah-rumah belajar yang lainnya. Ya, karena ini dipersembahkan langsung dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bagaimana cara pemanfaatan portal Rumah Belajar selanjutnya akan dibahas oleh presenter kita Ibu Rizka Amanah SPD. Kepada Ibu Rizka kami persilakan. Ibu. Ya, terima kasih untuk Pak Mursid dan Pak Gun
yang sudah mempersilahkan saya untuk memberikan pikon tentang pemanfaatan portal Rumah Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, guru-guru hebat se-Indonesia. Hari ini saya akan membahas tentang pemanfaatan portal Rumah Belajar. Mungkin guru-guru di sini sudah mendengar portal Rumah Belajar, tapi mungkin ada sebagian besar pula yang masih belum tahu bahwa Kemdikbud dan Pusdatin memiliki portal Rumah Belajar ini. Dan portal Rumah Belajar ini sebenarnya sudah ada lebih dari 8 tahun, bahkan sebelum ada portal-portal RG yang sekarang sedang booming. Sebelumnya kita mulai saja. Untuk memanfaatkan website Rumah Belajar, kita bisa masuk ke portalnya dengan alamat kita ketikkan belajar.kemdikbud.go.id. Setelah itu akan ada tampilan dashboardnya Rumah Belajar. Bila kita belum memiliki akun, kita bisa daftar terlebih dahulu. Tapi portal ini walaupun tidak daftar terlebih dahulu juga dapat dimanfaatkan. Jadi kita tidak perlu daftar, kita tidak harus daftar untuk memanfaatkannya. Yang kedua, kalau kita ingin membuat akun di Rumah Belajar, kita bisa membuatnya menggunakan akun Google, akun dari Facebook, ataupun email kita. Tinggal diketikkan, lalu kemudian untuk yang mau daftar baru, nanti akan ada pilihan sebagai guru atau sebagai murid. Jadi kita kalau murid kita klik sebagai murid, lalu kita isikan data-data apa saja yang harus kita isikan. Nah, tampilan setelah login adalah seperti ini. Ada tampilan-tampilannya. Ada sumber belajar, pena, SPAB, dan bantuan. Lalu ketika masuk, kalau kita sudah berhasil login, akan ada kata ini, hello, nama kita. Hello, Rizka Amanah kalau di sini ya. Langsung setelah login, salah satu fitur utama di portal Rumah Belajar yaitu ada sumber belajar. Sumber belajar berisi video-video pembelajaran yang dihasilkan oleh guru-guru hebat Indonesia. Jadi kita sebagai guru bisa membuat video belajar di sini. Nanti video belajar yang sudah kita buat, kita bisa upload di sumber belajar dan bisa dimanfaatkan oleh siswa-siswi se-Indonesia. Sumber belajar terdiri dari ada yang jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan umum. Kelebihannya di portal Rumah Belajar, jadi siapa saja guru-guru yang mengajar di Indonesia atau yang mengajar pun di luar negeri pun bisa membuat video pembelajaran dan memasukkannya di sumber belajar. Namun nanti ada seleksi dulu oleh Pusdatin dan Kemdikbud apakah video itu layak tayang atau tidak. Lanjut. Nah, di dalam sumber belajar, misalnya ini saya buka yang konten sumber belajar yang SD. Misalnya di sini ada tentang gagasan tokoh, melengkapi percakapan, membaca nyaring pengumuman. Jadi nanti bisa dipilih sesuai kebutuhan kita. Selain fitur sumber belajar, ada juga fitur kelas digital atau biasa disebut dengan kelas maya. Jadi kita sebagai guru bisa membuat kelas maya antara kita dan anak-anak kita. Jadi anak-anak bisa dimasukkan di dalam kelas maya tersebut. Jadi kita daftar di sana, membuat kelas sendiri, memasukkan siswa-siswa kita, nanti mengadakan ulangan atau kelas daring, itu bisa. Lanjut di fitur utama selanjutnya itu ada bank soal. Bank soal berisi soal-soal yang dibuat oleh para guru-guru juga. Jadi isinya soal-soal pembelajaran dari jenjang PAUD sampai jenjang umum. Kita pun bisa membuat soal di sana. Terus ada laboratorium maya. Laboratorium maya adalah pusat atau fitur simulasi praktikum. Jadi jadi kita seperti percobaan-percobaan yang bersifatnya berbahaya bisa kita coba di laboratorium maya. Misalnya kalau di SD itu ada percobaan
rangkaian listrik misalnya. Kalau sendiri kan kita buat, itu akan biayanya cukup besar. Kalau untuk anak-anak SD, jadi kita bisa mencobanya di laboratorium maya. Selain itu banyak juga percobaan-percobaan selain itu. Kita bisa mencarinya di laboratorium maya. Selain fitur utama, di rumah belajar juga ada fitur lainnya, yaitu diantaranya buku sekolah elektronik, buku sekolah elektronik, modul digital, ada peta budaya, terus wahana jelajah angkasa, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nanti kita bisa coba lihat langsung di webnya tentang apa itu BSE, modul digital, isinya apa itu peta budaya, dan wahana jelajah angkasa, serta pengembangan keprofesian berkelanjutan. Selain itu juga ada fitur pendukung, yaitu karya komunitas, karya guru, karya bahasa, dan sastra. Nah, sekarang kita coba untuk menjelajahi portal rumah belajar. Saya mendapat pembelajaran portal rumah belajar dari pembatik tahun 2019. Saya mengikutinya sampai level 3. Jadi saya disebut sahabat rumah belajar. Jadi saya bertugas juga dan mengajak teman-teman bertugas juga untuk memperkenalkan portal rumah belajar kepada teman-teman di Indonesia. Sekarang halo Pak Mursid, Pak Good, saya buka langsung aja itu ke Google, buka langsung secara online. Silakan Ibu, mau dipraktikkan silakan. Dipraktekkan, kita praktekkan. Ya, silakan. Dulu. Sekarang kita coba praktekkan. Mudah-mudahan jaringannya bagus. Kita praktekkan, kita buka di browser. Saya pakai Firefox. Cuma biasanya emang agak lambat. Laptop saya agak lambat. Kita akan coba buka yang praktek laboratorium maya ya, kalau memungkinkan. Kendala. Agak lama. Kita bisa ketikkan di sini http belajar.kemdikbud.co.id. Nanti kita masuk ke portalnya. Ini tampilannya. Kita bisa buka fitur utama. Kita bisa jelajahi. Kalau masuk ke sini, kita tidak perlu login dulu, bisa. Jadi misalnya sekarang kita mau coba di sini ada kelas digital, saber belajar, soal, laboratorium maya. Nah, sekarang kita mau coba laboratorium maya. Kita coba di sini, coba sekarang kita klik, coba sekarang. Ini tampilannya ini. Nah, misal di sini ada daya hantar listrik larutan, grafik persamaan kuadrat, uji kandungan protein dalam makanan, hukum Hooke. Sekarang kita coba yang ini, uji kandungan protein dalam makanan. Kita coba. Tuh, di sini ada tampilannya. Jadi nanti anak-anak bisa langsung mempelajarinya sendiri di rumah. Misal di sini ada uji kandungan protein dalam makanan. Ada bacaannya dulu. Nah, kalau ini dibuatnya oleh admin ya. Tuh, terus sekarang
Kalau kita mau melakukan percobaan, kita klik yang lakukan percobaan sekarang. Kita masuk ke virtual lab. Nah, di sini ada 3 tabung percobaan. Misalnya nanti di sini ada tulisan senyawanya, tuh uji kandungan lemak tambah senyawa NH2 sama CuSO4, tabung reaksinya. Nah, misal tabung 1 kita mau kasih apa? Di sini ada telur. Nah, di sini ada pilihannya, tinggal kita klik di sini. Diklik di sini, misal kita mau masukkan apa? Misalnya mau masukkan daging sapi misalnya. Masukkan daging sapi. Terus ke tabung reaksi 2, kita pilih di sini. Tabung reaksi 2 kita mau apa masukannya? Misalnya buka lagi, kita mau misalnya jagung. Nah, kita masukkan jagung. Terus yang ketiga kita masukkan apa? Misalnya susu sapi. Misalnya kita masukkan susu sapi. Setelah terisi semuanya, kita bisa memasukkan ininya, apa itu tuh? Natrium hidroksidanya. Misalnya nanti kita klik aja, kita dekatkan, lalu kita masukkan senyawanya, misalnya NH2 dan CO. Tambahkan, lalu kita masukkan misalnya 1, nanti masuk 2, 3 kita masukkan. Nanti kita aduk, di sini ada keterangan aduk. Tuh, nanti aduk, dia akan mengaduk sendiri. Terus yang kedua, kita coba ke sini misalnya. Nah, nanti kita kasih 3 tetes. Nah, nanti yang tabung 2 kita aduk lagi. Kita klik aduk. Sini kita klik aduk. Terus kita lanjut ke tabung yang ketiga. Misalnya kita pindahkan, lalu kita masukkan. Lalu kita aduk lagi. Setelah itu kita tunggu. Kita tunggu sampai warnanya berubah. Nanti warnanya kalau yang mengandung apa itu teh, mengandung protein, nanti warnanya berubah menjadi ungu. Udah ya, masih sumpah. Sepertinya belum. Biasanya agak beberapa menit, jadi nggak langsung berubah. Tabung reaksinya di sini ada 1 sampai 5, jadi kita bisa tambahkan misalnya kalau kita mau nambahkan lagi tabung reaksinya. Jadi kira-kira seperti itu pemanfaatannya. Jadi nanti Ibu Bapak Guru bisa mengekspor lagi, bisa dicoba satu-satu fiturnya. Begitu Pak Mursyid. Sama Pak Gun, kita terima kasih. Tadi presentasi dari SPD dari sahabat belajar provinsi Bu ya, provinsi Jawa Barat Bu ya. Iya. Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat. Kita sudah disajikan tadi apa-apa saja portal rumah belajar, mulai dari sumber belajar, kelas maya, bank soal, dan melalui mikrofon dengan menghidupkan mic atau dipersilakan untuk hanya dengan silakan Bapak Ibu. Ya, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu?
Sepertinya sudah pada mengerti. Oh, Halo, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ya, Bu. ya, saya Yuliana Pedungge dari Gorontalo, Pak. Iya Bu. Ya, bagus sekali penjelasan Ibu tadi. Tetapi saya masih kurang paham itu pada fitur bank soal. Bank soal ya, Bu ya? Oh iya. Iya iya Ah, iya. Nah, eh, pada saat kita mau membuat soal, itu Iya. bagaimana kira-kira caranya kita mau mengambil gambar, tapi gambarnya bukan yang hasil download, yang gambar yang kita buat sendiri, maksudnya yang kita ambil, kita buat dari soal kita sendiri tanpa mengambil yang hasil download. Kira-kira bisakah kita Oh, memasukkan gambar pada soal itu, sementara gambarnya bukan yang hasil dari download begitu? sepertinya kalau seperti itu gambarnya harus difoto terlebih dahulu, jadi dirubah formatnya misalnya ke PNG atau JPG. Nanti pas mau dibuat bisa di drag ke sana gitu, di copy ke sana. Jadi bukan yang hasil download jadinya. Maksud Ibu teh gambar sendiri buat gitu Bu, di buku Iya, gitu, iya, iya, atau di iya. aplikasi. Iya. Ya. Oh, bisa Ya sepertinya seperti itu dipraktekkan, Bu. Bu, kalau sempat atau kalau memungkinkan. Sepertinya kita coba bisa Kalau nggak ya? memungkinkan, karena terkait dengan jaringan mungkin ya Bu ya. Iya, Iya. jaringannya. Nah, Jaringannya agak lelet di misalnya sini. di bak soal, Soalnya di bank soal. soalnya Biasanya harus kadang kita buat dulu biasanya di sini suka udah ada. Nanti dulu. Kalau di sini masih yang misalnya buat sekolah dasar. Nah, itu. Termasuk ini. Biasanya kalau mau buat, nanti kita masuk dulu sebagai guru ya, nanti kita buat di sini. Kalau misalnya ini mah udah ada kan, udah ada yang pada buat. Misalnya evaluasi, tuh di sini ada buat baru atau buat try out. Jadi kita bisa buat baru di sini Bu. Iya, iya. Kita buat baru, kita klik buat baru. Nanti tuh di sini ada tipe evaluasi, apa latihannya gitu, bidang minat, Iya, iya. biasa diisi. Biasa diisi. Nanti kalau misalnya mau apa itu dievaluasikan sama anak, kita tinggal bilang nanti buka gitu. Bisa sama kayak di apa itu tuh Google Form ya kalau nggak salah. Iya. Jadi kita klik di sini, kita klik bisa. Tapi ini tadi nggak diisi ya, jadi harus diisi dulu biasa gitu. Kayak yang di Google Form biasa. Nanti isi dulu ini semua di sini. Jadi sebenarnya tujuan Kemdikbud sama Pusdatin itu membuat portal rumah belajar itu untuk supaya gurunya lebih kreatif lagi. Jadi kalau di kayak yang di portal-portal RG gitu kan, itu mah sudah ada yang membuatnya gitu. Jadi guru nggak ikut campur. Kalau di rumah belajar mah guru juga masuk ke sini. Jadi guru sama siswa, karena dikhawatirkan katanya seperti ini, ada yang bilang seperti ini. Kalau misalnya gurunya tidak membuat atau tidak masuk ke dalam pembelajaran online, nanti anak-anak kurang menghargai guru gitu Bu di kelas. Jadi nanti bilangnya saya belajar aja di online gitu, nggak ada gurunya gitu kan. Kalau misalnya di rumah belajar itu jadi kita membimbing anak-anak kita gitu Bu. Jadi anak-anak kita jadi belajar langsung. Jadi bukan hanya bank soal saja yang dibuat, video pembelajaran juga dibuat. Untuk ibu-ibu hebat di sini, kalau yang belum tahu ada pelatihan pembatik ya Bu. Nanti tahun 2020 sekarang sudah dibuka April untuk pelatihan rumah belajar sama nanti pemilihan duta rumah belajar tiap provinsi Bu. Jadi kalau ibu bahasa berminat nanti bisa ikut, terus nanti biasanya di sana jadi kita bakal tahu apa saja gitu di rumah belajar untuk pemanfaatannya gitu Bu. Bisa Bu diterima ini jawabannya, soalnya kalau dipraktekkan takutnya akan lama ya Pak. Iya, bisa Bu. Itu dia Bu Irma jawabannya Bu. Apakah ada apa lagi Bu? Apakah sudah bisa kita? Bu Irma lagi. Bu Yuliana ya? Yuliana. Ya, sudah pernah membuat juga Bu ya? Soal Bu ya? Iya. Ya, kebetulan sudah sudah pernah mencoba begitu Pak. Tapi yang bingungnya saya di situ Pak, itu cara menambahkan gambar
Yang biasanya Iya. kan diambil dari hasil download gitu. Tapi saya mau coba, kayaknya bisakah pakai yang tanpa hasil download, yang ada di Iya. di laptop saya begitu. Sepertinya Berarti bisa hasil ya kalau dicoba. ini bisa Bu ya. Iya, insya Allah bisa. Iya, iya. Oke Pak, makasih Bu Rizka. Makasih Bu, Makasih Pak Gun. sama-sama. Ya, sama-sama. Ya, tadi sudah satu pertanyaan, silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi berkaitan dengan fitur-fitur portal belajar. Ya, tadi ada beberapa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nih Pak Teng dari Karawang. Orang Jawa Barat. Wah, Iya. Jawa Barat. Sama Jawa Barat. Mengenai ini Bu, pengalaman itu, materi, terutama materi yang ada di dalam rumah belajar itu apa lengkap atau bagaimana sesuai dengan kurikulum atau bagaimana Bu? Oh iya. Yang Ibu pernah itu. Setahu saya yang di rumah belajar itu ada yang KTSP sama yang K13. Jadi K13 juga ada, yang KTSP juga ada. Jadi tiap ini terus diperbarui Pak. Jadi terus di sini kalau di sumber belajar kan di sini juga kalau di rumah belajar itu jadi guru juga dituntut untuk membuat. Jadi kita juga bisa membuat Pak, bisa membuat apa terus dimasukin di sumber belajar gitu Pak. Jadi jadi nggak hanya cuma kita lihat aja orang lain buat, jadi kita menerima saja. Tapi di sini mah jadi sebenarnya tuh tujuan Kemdikbud itu jadi sebagai wadah gitu rumah belajar antara interaksi dari guru sama siswanya gitu. Pak. Jadi kita bisa buat Pak, jadi belajar kita coba upload di sumber belajar. Nanti kalau misalnya video kita layak tayang nanti akan ditayangkan gitu. Jadi nanti bisa dilihat oleh gimana Pak? Ini Bu masalahnya kalau seperti dulu apa itu Google Form atau apa itu Microsoft Form kan bisa digunakan untuk ulangan itu ya. Apa bisa digabung di situ? Bisa digabung nggak antara Google Form atau untuk ulangan sama ini untuk penilaian ya dengan bisa sih Pak, bisa Pak, bisa sih sebenarnya itu kalau penilaian bisa-bisanya kita aja ya Pak. Misalkan kita mau evaluasi di kelas maya di sini, tapi misalkan ada yang dari luar misalnya dari Google Form ya bisa nanti kita tambahin aja kan. Biasanya kalau penilaian nanti rekapnya mah biasanya suka di Excel ya Pak. Iya. Biasanya di Excel. Jadi bisa. Tapi kalau di rumah belajar juga ada ya Bu. Di rumah belajar juga ada yang ada formatnya untuk penilaian begitu ya. Ada Pak. Tapi saya juga sebenarnya kurang soalnya kan kalau anak-anak SD mah jarang semuanya ya Pak, jarang semuanya masuk gitu ke ada yang punya ada yang enggak kalau anak SD. Jadi saya jarang menggunakan gitu. Paling kalau di SD paling cuma kalau presentasi gitu Pak ya bareng-bareng gitu kalau di SD. Tapi kalau untuk jenjang SMP sama SMA pasti bisa Pak, akan lebih bagus gitu. Terus sekarang akan lebih bagus. Ya, silakan Pak dicoba. Ya, terima kasih Bu informasinya. Ya, sama-sama Pak. Ya, terima kasih hatur nuhun Pak Teng. Sama-sama. Jadi penjelasan dari kita tentang belajar, mungkin untuk selanjutnya Pak kalau mau lebih jelas lagi Bapak sudah mengikuti pelatihannya ya Bu ya, membatik ya Bu ya? Iya pelatihan. Iya ada pelatihan. Itu pelatihannya online nggak itu apa pertemuan langsung? Iya, pelatihannya online Pak dari level 1 sampai level 2 itu online. Kalau yang tahun kemarin jadi level 3-nya baru tatap muka, nanti level 3-nya dipilih. Kalau tahun kemarin masih 30 besar se Jawa Barat se provinsi. Kalau sekarang katanya daring juga kalau nggak salah yang level 3-nya. Jadi level 4 aja yang tatap muka. Oh gitu ya. Iya. Jadi mulai nanti iya nanti saya share kalau udah ada pendaftarannya. Ya, tolong diinformasikan Bu. Iya. Baik. Soalnya memang rumah belajar masih kurang familiar ya Bu. Iya. Masih kurang, kalah sama yang platform yang berbayar gitu. Ruang guru gitu ya. Iya, kurang booming gitu.
Oke, Ya silahkan. jadi kalau kan Itu. kalau yang ya. Ini Bu, ada pertanyaan lagi Bu dari Bu Oh Yuliana. iya. Mau nanya Bu, Oh iya, kira-kira gimana? tugasnya dalam bentuk bagaimana Bu? Bocorannya saja supaya ada gambaran begitu. Makasih. Maksudnya tugasnya apa nih Bu ya? Tugas Tugas pembatik itu Bu ya? tugas apa? Tugasnya iya, kayaknya tugas Oh, pembatik tugas nih Bu. pembatik. Nah, Oh iya, tugasnya tugas dalam bentuk pembatik. Jadi, oh iya, iya. Hmm. Tugas tugas pembatik ya? pembatik Iya, iya. apa Bu? Nah, jadi kayak mau Ya. Mau persiapan silakan Ibu. ikut ya, hebat Bu. Iya, ya. Bocoran. Kalau ya saya jawab ya pertanyaan Bu Yuliana. Pengalaman saya tahun kemarin ya Pak, tugas pembatik itu kalau yang pembatik level 1 itu cuma literasi. Jadi kita dikasih modul gitu, daftar biasa di Simpatik. Nanti kita dikasih modul bacaan, terus nanti ada ujiannya secara daring, secara online. Nanti kita lulus nggak ke level 2. Kalau misalkan kita lulus, kita memenuhi KKM gitu, nanti kita lulus ke level 2, lanjut ke level selanjutnya. Kalau di level 2 biasanya selain kita membaca modul, tahun kemarin ada tugas membuat video pembelajaran. Jadi kita harus dituntut membuat video pembelajaran. Nanti video pembelajarannya diupload ke kantong tugas yang ada di Simpatik gitu. Nanti dinilai. Terus ada ujian online-nya juga. Nilainya berapa? Kalau kemarin ke KM itu 70. Tapi untuk ke tahun kemarin untuk ke level 3 hanya diambil 30 besar satu provinsi itu. Kebetulan yang kalau di Jawa Barat itu sama Jawa Timur, Jakarta kalau itu paling banyak itu pesertanya hampir 12 ribuan gitu. Yang diambil 30, terus yang ke level 3 cuma diambil 30 besar. Tapi kalau daerah-daerah kayak Sumatera sama Sulawesi itu masih sedikit. Apalagi yang di Papua kemarin cuma yang dari level 1 cuma 50 orang gitu kalau nggak salah, jadi otomatis langsung ke level 3-nya gitu gampang gitu. Jadi kesempatan untuk Bapak Ibu guru untuk mengikuti pembatik tahun ini. Tapi kalau dengar-dengar, kalau sekarang itu ada kelas daringnya, jadi nanti ada pertemuan gitu di kelas daring. Jadi ada berapa jam harus masuk kelas. Gitu Bu. Oke, itu tadi Ibu Yuli. Jadi saya ulas lagi. Jadi ada 4 level Bu untuk mengikuti pembatik ini. Ada level 1, level 2, level 4. Kemudian setiap levelnya itu level 1, level 2. Kemarin tugasnya dalam bentuk daring, online. Seperti itu. Nanti level 3 nanti seleksi hanya 30 orang saja yang masuk untuk level 3. Iya. Oke. Ya. Untuk pemilihan rumah belajar tempat, otomatis dia adalah rumah belajar. Iya. Berarti luar biasa sekali nih Bu Rizka ini, dari belasan ribu 10 orang masuk di yang level 3 Ibu ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Suaranya kurang jelas. Halo. Oke, makasih Bu Rizka. Yo. Sama-sama Bu. Dan Bapak Ibu, masih ada lagi, kita sampai jam berapa ya? Kalau di jadwal cuma 14.30 ya. Kita agak keluar dari jam. Mungkin satu pertanyaan lagi ya kalau ada Bu ya. Iya, silakan. Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan lagi? Apakah sudah cukup Bapak Ibu dari Bu Rizka? Tidak ada apa nih Bu? Tidak ada pertanyaan sepertinya. Oh, udah nggak ada pertanyaan? Ya, nggak apa-apa. Ditutup aja kalau udah. Oke, Pak Gunarso ya, sudah cukup. Oke. Baiklah Bapak Ibu guru di satu Indonesia. Rizka jadi dari SDN 1 Tegal Panjang, Garut, Jawa Barat, sekaligus sahabat belajar. Ya, tadi kita sudah sama-sama saksikan pengenalan dari belajar
kelas digital, sumber belajar, soal dan kelas maya. Mungkin untuk selanjutnya Bapak Ibu bisa untuk mengeksplor sendiri dan lebih baik kalau misalnya Bapak Ibu kalian mengikuti Ya. kan di provinsi masing-masing. Ya, ya. Mungkin demikian tadi penjelasan dari Ibu Rizka ya. Saya Mustadi Utomo selaku presenter mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jadi langsung saja saya tutup atau saya akhiri. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Terima kasih. Warahmatullahi Wabarakatuh. Sudah beres ya Pak? Pak Munir, Pak Gun? Sudah ya ini? Terima kasih banyak. Akhirnya. Oke. Jadi yang banyak bertugas moderator ya Pak ya? Kalau host cuma di awal aja? Host ya di awal. Jadi host moderator ya sama-sama.